warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Afirda dengan NPM 22106311100209. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis sebagai UTS mata kuliah hadis tarbawi. Nah, sebelumnya di sini saya membuat PPT dari materi kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, ini ya slide pertama. Nah, untuk slide kedua saya akan membahas tentang 8 pembahasan. Yang pertama ada teks hadis, yang kedua ada sanad, yang ketiga ada matan, yang keempat mukharij, yang kelima terjemahan hadis, yang keenam sarah atau penjelasan hadis, yang ketujuh ada pendapat para ulama, dan yang terakhir nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis. Nah, kemudian sebelum saya memasuki inti materi dari perspektif kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis, di sini saya membahas terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Nah, di slide ini ada tinjauan ontologis kepemimpinan, di mana kepemimpinan di sini merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, di mana di organisasi tersebut juga kan dijelaskan bahwasannya sekumpulan orang dengan tujuan yang sama. Nah, di mana organisasi tersebut itu harus ada yang memimpinnya. Nah, kemudian di sini ada sejarah masyarakat pra-Islam, keberadaan perempuan sering didiskriminasi, dimarginalisasi, dan tidak dihargai. Bahkan mirisnya, semua hak perempuan dicabut kecuali hak hidupnya. Nah, kemudian di sini tuh dijelaskan ya, perempuan itu sering sekali kayak dikucilkan, merasa kayak perempuan apa sih, bisa apa gitu, kayak diremehkan seperti itu. Nah, terus kemudian ketika Islam datang, Islam mulai memperkenalkan bagaimana pentingnya kedudukan perempuan, bagaimana pentingnya perempuan ini pantas dihargai dan dihormati. Islam datang mulai merenovasi dan memodifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat syariat Islam, termasuk dengan tentang kepemimpinan perempuan. Nah, di sini Islam juga menganjurkan bahwasanya pemimpin itu layaknya bisa oleh perempuan. Jadi Islam juga mulai merombak dan ingin membentuk bahwasanya perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Nah, kemudian di pembahasan pertama di sini ada teks hadis tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis ya. Nah, di sini ada ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasana Utsman bin Hasim, hadasana Aufun, Anil Hasani, Ana Abi Bakroh, qala laqad nafa'ani wallahu bikalimati sami'tuha mina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamali ba'da ma kidtu an alhaqo bil ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binti kirsa qala lan yufliha qaumun walau amrohum ro'atan. Nah, di sini ada ya dijelaskan dari teks hadisnya. Nah, kemudian pembahasan kedua itu sanad ya. Sanad dari kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis yang tadi, dari sanad yang tadi. Sanad kan merupakan kayak sandaran yang kita bersandar kepadanya, yang berarti dapat dipercayai dan dipegang teguhi gitu pendapatnya. Nah, keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Nah, dari sandaran sanad ini, dari slide-nya ini, berdasarkan tahrir rijal al-hadis, terlihat bahwa sanad dalam hadis tersebut bersambung istihal as-sanad dari Utsman bin Umar al-Haisam
berguru kepada Auf bin Jamilah al-Arabi, kemudian Auf berguru kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basir, lalu Hasan al-Basri berguru kepada Nafi bin Haris as-Saqalafi. Selain bersambungnya sanad, para perawi dalam hadis tersebut juga tidak ada yang tercela. Dengan demikian, maka hadis tersebut tuh berkualitas dan sahih. Terbukti karena dimuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis yang tadi tuh sangat sahih dan berkualitas, benar-benar sangat bisa dimuat karena sahih dari Al-Bukhari tersebut. Nah, kemudian ada pembahasan ketiga, yaitu matan kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, matan tersebut ini menurut saya itu kayak inti dari hadis tersebut, di mana kalimat yang terdapat dalam hadis ini menjadi isi riwayatnya, menjadi isi dari hadis tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan matannya. Nah, dari matan yang tadi ini ada matannya, yaitu lan yufliha qaumun walau amrohum ro'atan. Nah, yang artinya tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Jadi tidak akan sukses suatu golongan jika pemimpinnya ini dipimpin oleh perempuan. Nah, jadi kita bakal bahas nih, sebenarnya perempuan ini boleh tidak menjadi pemimpin, atau layak tidak perempuan ini menjadi pemimpin atau enggaknya ya. Nah, kemudian dari pembahasan keempat ini ada muhorrid dari hadisnya, yaitu muhorrid adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat hadis tersebut. Nah, dalam catatan itu karya dari hadis tersebut ya. Nah, bisa disebut muhorrid ini hadis yang paling terakhir itu kan ada nih yang kata-kata dari hadis terakhir itu ada hadis riwayat. Nah, itu tuh disebut sebagai muhorrid. Misalnya nih, setiap hadis kan ada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, kan banyak. Nah, itu tuh bisa disebut sebagai muhorrid dalam hadis tersebut ya. Nah, di sini muhorrid dalam hadis kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari, Rawahul Bukhari tahun 2006, 603 dan 978 ya hadisnya. Nah, terus Imam Bukhari ini ahli hadis nomor 1 di dunia. Karena Imam Bukhari ini mendapat julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin orang-orang mukmin dalam ilmu hadis. Di mana ini kan sering ya, banyak banget gitu kayak hadis riwayat itu yang diriwayatkan kebanyakan itu oleh hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Nah, makanya Imam Bukhari ini merupakan ahli hadis nomor 1 di dunia. Nah, kemudian ada pembahasan yang kelima, yaitu terjemah hadis berbahasa Indonesia. Nah, di sini ada terjemahnya ya. Nah, Utsman bin Haisim telah menceritakan kepada kami. Auf telah menceritakan juga kepada kami dari Hasan dari Abi Bakroh. Nah, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta yang dipimpin oleh Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisroh, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari 2006, 603 dan 978. Nah, dari terjemahan hadis tersebut diceritakan bahwasannya Rasulullah pada waktu perang Jamal sudah hampir bertemu dengan pasukan itu, Rasul tuh berperang dengan orang-orang Persia. Nah, orang-orang Persia tersebut tuh memberikan
amanah pemimpinnya itu kepada perempuan, yaitu kepada binti Kisra ini. Nah, kepada Aisyah. Nah, kemudian Nabi ini kayak seakan-akan tidak akan sukses satu kaum, suatu golongan jika menyerahkan urusannya atau pemimpinnya kepada perempuan. Jadi di sini ada kisah-kisahnya ya di dalam terjemah hadis tersebut. Nah, kemudian pembahasan keenam ada syarah atau penjelasan hadis. Jadi tidak sembarang membuat hadis, pasti ada penjelasannya, ada kisah-kisahnya. Di sini ada penjelasannya. Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis di atas waktu mendengar laporan mengenai sukses kepemimpinan perempuan di negara Persia pada tahun 9 Hijriah, Syuhudi Ismail 1994. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 Hijriah, yang terjadi justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat kepala negara seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Buaran binti Syairawaihi binti Kisra bin Barwaij. Dia diangkat menjadi ratu Persia karena saudara laki-lakinya ini terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Nah, dalam hadis tentang kepemimpinan perempuan ini banyak sekali variasi dalam pandangan ulama-ulama dan cendekiawan, bahwasannya ada yang mengatakan perempuan ini tidak bisa menjadi pemimpin. Terus ada juga yang berpendapat bahwasanya perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa perempuan bisa memegang peran kepemimpinan seperti hadis yang merujuk pada kepemimpinan Umma Warokah dalam mengimami sholat di rumahnya. Nah, di sini ada penjelasan hadisnya ya, bahwasanya ada saudara dari Buaran, ini saudaranya itu laki-laki dan menjadi pemimpin. Nah, si laki-laki ini tuh terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan, seperti kayak terbunuh ketika perang. Nah, ketika perang ini beliau itu terbunuh dan diganti kepemimpinannya oleh saudaranya sendiri, yaitu Buaran binti Syairawaihi, yaitu seorang perempuan. Jadi ya mungkin menggantikan dari si saudara laki-laki tersebut, makanya dia menjadi pemimpin. Dan hadis di situ sewaktu-waktu mendengar bahwasanya laporan mengenai suksesnya kepemimpinan dari Buaran tersebut. Nah, jadi dari kisah itu tuh awal mulanya memang kepemimpinan itu dari laki-laki ya. Nah, kemudian ada juga dijelaskan ada juga pendapat para ulama, yaitu pembahasan yang ketujuh menurut pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Dalam pendapat para ulama, menurut kepemimpinan perempuan ini ada variasi argumentasinya. Nah, di sini tuh ada dua argumentasi ulama ya. Ada dua argumentasi ulama. Yang pertama ada argumentasi ulama klasik dan argumentasi ulama kontemporer ya. Nah, di dalam argumentasi ulama klasik juga terbagi-bagi jadi banyak, dan juga argumentasi ulama kontemporer juga itu ada banyak banget argumentasi ulama. Nah, termasuknya yaitu argumentasi menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini berargumentasi dan berpendapat bahwasannya perempuan ini tidak boleh menjadi pemimpin, karena alasannya bagaimanapun estafet kepemimpinan itu terus dari laki-laki, karena nih kan setiap estafet setiap tahun ke tahun itu, setiap kayak banyaknya itu tuh yang menjadi pemimpin itu ya terus laki-laki. Makanya Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya
perempuan ini tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, kemudian ada juga menurut Imam Al-Baghawi bahwasanya berargumentasi sama seperti Imam Syafi'i, tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, karena di sini tuh dijelaskan ya, Imam Al-Baghawi itu tidak mau perempuan itu menjadi pemimpin karena sebagai pemimpin ini pasti kesana kemari gitu, kayak ini ada tugas nih kesini kesana jauh. Nah, sedangkan perempuan ini mempunyai kewajiban kayak menjaga anaknya atau apa. Kadang kan kayak perempuan itu mempunyai aurat lah. Kalau misalnya perempuan kesana kemari tuh kayak kesannya tuh jelek. Makanya kan misalnya kalau misalnya kemana-mana gitu kan kayak nggak pantas gitu, kayak cewek kemana-mana gitu sendiri, kan dia sebagai pemimpin. Itu makanya Imam Al-Baghawi itu berpendapat seperti itu. Nah, kemudian ada argumentasi ulama kontemporer. Ulama kontemporer ini juga sama, banyak sekali ya berpendapat tentang kepemimpinan perempuan. Nah, termasuk dari Ali Junah, Muhammad Abdul Wahab. Mereka itu berpendapat bahwa membolehkan. Jadi dalam argumentasi ulama klasik ini, mereka itu tidak membolehkan perempuan itu menjadi pemimpin. Sedangkan ulama kontemporer ini mereka membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Bahwasannya Ali Junah, Muhammad Abdul Wahab ini membolehkan karena menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Jadi di sini bersifatnya setara ya, bahwasanya anugerah laki-laki juga bisa menjadi ke perempuan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, karena itu syariat pun meletakkan keduanya dalam suatu kerangka yang sama. Nah, jadi di sini setara yang tadi saya bilang bahwasanya perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi Ali Junah Muhammad Abdul Wahab ini berpendapat ya wanita itu sama laki-laki itu setara, bahwasanya mereka itu bisa, bahwasanya mereka perempuan itu bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, kemudian menurut Muhammad Syahid Tatawi, Syekh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat, baik sebagai kepala negara maupun posisi jabatan di bawahnya. Nah, menurut Muhammad Quraish Shihab, ia mengatakan bahwa keistimewaan laki-laki di sini selain karena perbedaan jenis kelamin, tetapi juga keistimewaan yang sepadan dengan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhinya kepada istri, yaitu nafkah. Jika kedua aspek di atas ya tidak terdapat dalam suami atau kekuatan dalam kewajiban nafkah, maka tidak ada keistimewaan baginya bagi istri. Ada keistimewaan lain menjadi kepemimpinan. Nah, jadi saling bersangkut paut lah ya. Misalnya kalau misalnya laki-laki tuh bisa kan kayak nafkah gitu. Nah, perempuan juga tidak bakal kalah argumen gitu, bahwasanya perempuan ini bisa kayak perempuan ini bisa mengambil dalam mengurus rumah tangga. Nah, ada keistimewaan yang juga gitu menurut. Jadi ada porsi keistimewaan dari laki-laki dan perempuan. Tapi beliau ini menurut Muhammad Syahid Tahtawi ini, beliau berpendapat bahwasanya perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Nah, udah ya. Kemudian ada pembahasan ke-8, yaitu nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis ya. Nah, di sini tuh ada 5 nilai yang dapat dipetik dari hadis di atas. Oh ya, terlepas dari tadi ya membahas tentang kayak argumentasi ulama klasik dan ulama kontemporer. Terlepas dari tadi kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak perempuan menjadi pemimpin. Nah, terlepas dari berbagai distingsi dan disparitas argumentasi para ulama tadi, maka juga penting menimbangkan konteks turunnya atau hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW mengucapkan dan menuturkan hadis tersebut, karena yang menjadi titik poin tentang kebolehan atau ketidakbolehan
kepemimpinan perempuan adalah berangkat dari hadis. Jadi oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang konteks asbab aurud sebelumnya, baik secara makro atau mikro, Nabi Muhammad SAW tidak menutup secara kemungkinan mutlak tentang perempuan ini menjadi pemimpin yang terdapat dalam hadis yang tadi, karena kepemimpinan perempuan itu saat itu memang belum dikenal luas oleh masyarakat ramai, dan kualitas perempuan saat itu juga masih dipandang picik, masih dipandang kecil gitu oleh mayoritas, yang mana idealnya pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuatan secara internal maupun eksternal. Jadi di dalam kisah Nabi juga ya yang tadi dijelaskan bahwasanya kepemimpinan perempuan itu masih tidak banyak dilihat karena mungkin kekuatannya itu belum kuat mungkin ya, tapi masih ada yang memang kepemimpinan itu bisa dalam yang dipimpin oleh perempuan. Jadi udahlah, maksudnya terlepas dari tadi membahas kayak argumentasi ulama ya, itu gue tahu mungkin belum ada titik terang, tapi memang boleh, tapi tidak diperbolehkan, tapi boleh. Nah itulah. Nah terus yang ke-8 ya, tadi ada nilai-nilai yang dapat dipetik dari hadis di atas, ada 5, yaitu kesetaraan, yang kedua ada kualitas kepemimpinan, yang ketiga ada keadilan, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada konsultasi. Nah, yang kesetaraan ini dengan Islam bahwasanya laki-laki dan perempuan ini ya setara. Mereka itu bisa bijaksana, perempuan juga bisa dalam melakukan kesetaraan dalam kepemimpinan. Kesetaraan ya. Terus yang kedua ada kualitas kepemimpinan. Yang kedua ada kualitas kepemimpinan, yaitu seorang tidak bergantung pada jenis kelaminnya, melainkan pada kecakapan kebijaksanaan dalam ketekunan individu. Jadi kualitas kepemimpinan itu tidak menutup kemungkinan bahwasannya perempuan ini tidak bisa, karena kualitas kepemimpinan itu tidak hanya laki-laki saja yang punya kualitas kepemimpinan, melainkan perempuan juga bisa mempunyai kualitas kepemimpinan yang bagus. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keadilan. Hadis tadi ini menekankan bahwa seorang pemimpin baik pria maupun wanita harus adil dalam memimpin, harus adil dalam mengambil keputusan. Jadi mau laki-laki dan perempuan itu harus adil dalam mengambil keputusan. Nah, terus yang keempat ada tanggung jawab. Hadis tadi itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin, termasuk perempuan, memiliki tanggung jawab besar terhadap kepemimpinannya. Tapi di zaman sekarang ini banyak ya pemimpin-pemimpin yang memang tidak tanggung jawab. Makanya sangat miris sekali. Nah, mungkin itu bakal dipertanggungjawabkan nanti jika memang kepemimpinan mereka itu tidak dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang kelima, yang terakhir itu ada konsultasi. Di mana pentingnya bagi pemimpin ini konsultasi terlebih dahulu dalam musyawarah anggota komunitasnya. Jadi kan seorang pemimpin ini memimpin sebuah grup atau organisasi ini, mereka itu dalam konsultasi mengambil keputusan itu, mereka juga harus konsultasi terlebih dahulu, harus diobrolin terlebih dahulu kepada organisasi-organisasinya, kepada anggotanya. Jadi tidak hanya mentang-mentang nih beliau ini pemimpin, tapi beliau langsung memutuskan ini harus ini. Tidak bisa begitu. Jadi harus konsultasi, harus bijaksana dalam mengambil keputusan juga. Beliau ini tidak bisa langsung mencap harus gini. Jadi harus konsultasi kepada anggota-anggotanya. Nah, di 5 nilai ya yang dapat dipetik dari hadis tadi. Nah, ini mungkin cukup sekian pembahasan dari perspektif kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Mohon maaf bila ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.